Saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Bohongnya di mana? Gitu loh. Jangan kita menuduh seseorang itu berbohong, padahal kita sendiri saja tidak mengetahui bagaimana yang ia lihat, ia ketahui sendiri. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwasannya yang berbohong itu adalah kliennya sendiri, Peggy Setiawan, kan gitu. Setelah bungkam selama berbulan-bulan lamanya, serta mendapatkan desakan dari kanan dan kiri, Ibtu Rudiana akhirnya muncul ke hadapan publik. Ia, ayah dari almarhum Eki itu, akhirnya muncul kala mengkonfrontir Hotman Paris Hutapea di Cirebon belum lama ini. Tentunya, langkah mengejutkan itu sontak membuat sejumlah pihak menyarotinya dengan tajam. Salah satunya adalah seorang Tony RM yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Tak main-main, ia pun meneliti satu persatu semua ucapan yang keluar dari mulut Ibtu Rudiana dalam kesempatan itu. Dan setelah ia bandingkan dengan dokumen-dokumen penting yang telah ia kantongi, Tony RM pun menyoroti 7 pertanyaan Ibtu Rudiana yang masih mengandung keganjilan. Lantas, pernyataan apa saja yang disorot Tony RM? Serta benarkah ia mencium adanya kebohongan yang masih tersimpan? Saya menilai ada yang bohong mengenai waktu dan mengenai pengamanan. Ya. Nah, di dalam konferensi pers itu, ya, Pak Rudiana mengaku hanya mempunyai 15 menit waktu saat mengamankan para terpidana itu, kemudian diserahkan kepada reserse atau reskrim. Kalau dia hanya 15 menit, bohong. Kalau saya menilai, membandingkan dengan putusan pengadilan atas nama 5 terpidana ini, ya. Kalau berdasarkan putusan pengadilan ini, ya, nah 2 jam kemudian setelah Pak Rudiana pergi dikabari kemudian datang, berarti jam 4 sore. Sementara dalam putusan pengadilan ini Pak Rudiana baru membuat laporan atau menyerahkan ke reskrim, ya, itu pada hari yang sama 31 Agustus 2016 jam 18.30. Ya, 18.30. Berarti kalau dari jam 4 ke 18.30, ya, jam 16 sampai 18.30 berarti ada waktu, ya, 2 jam setengah, ya. Jam 4, 5, 6, setengah 7, ya. Ada 2 jam setengah, bukan 15 menit. Nah, 2 jam setengah itu, ya, kalau saya baca putusan di pengadilan ini digunakan untuk menginterogasi. Jadi kalau jawaban Pak Rudiana diajak ke kantor baik-baik, saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Oke, jadi begini saya luruskan. Beliau itu menyampaikan bahwasanya ia menanyai kepada terpidana ini, khususnya di sini Jaya dan Sudirman, itu sekitar 15 menit interogasinya di Polresta Cirebon Kota. Nah, jadi setelah 15 menit itu ia serahkan kepada Satreskrim Polresta Cirebon Kota. Nah, dan sekitar pukul 18.00-nya itu atas saran daripada penyidik untuk membuat laporan polisi, sehingga yang membuat laporan polisi. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukannya, sehingga dasar tersebut yang dijadikan dasar kami untuk menyerahkan ke SK. Jadi saya melihat ini Pak Rudiana ini, ya, di sisi lain memang mengakui dia mengamankan para terpidana saat itu, namun di sisi lain mengenai waktu dan cara bertanya dia bohong. Waktunya dia bilang hanya 15 menit dan bertanyanya baik-baik kemudian mengaku. Namun dalam putusan pengadilan ini diinterogasi dan waktunya ada 2 jam setengah sebelum diserahkan ke reskrim, sebelum membuat laporan. Tak selesai pada misteri lamanya pemeriksaan, Tony RM pun menyoroti pula ucapan Ibtu Rudiana soal alasan dari ketidakhadirannya saksi Aep dan Dede dalam persidangan. Padahal seperti kita ketahui, ucapan 2 orang inilah yang membuat para terpidana harus dipenjara.
Lantas, seperti apa penjelasan Pitra Romadoni selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana? Serta, apa pula yang membuat Tony RM begitu mencurigai penjelasan Ibtu Rudiana? Kemudian yang kedua, soal saksi Aep dan Dede yang tidak dihadirkan di persidangan. Ini juga ditanyakan oleh Pak Hotman Paris, ini kan saksi penting. Nah, kenapa tidak dihadirkan di persidangan? Jawaban Pak Rudiana saat itu tidak tahu kan, karena dia hanya sebagai pelapor. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwasannya yang berbohong itu adalah kliennya sendiri, Peggy Setiawan kan gitu. Saya ingin tunjukin bukti kebohongan-kebohongan daripada kliennya. Yang pertama, ini para yang bersangkutan juga kan menyampaikan bahwasannya tidak mengenal dengan para terpidana. Tapi faktanya mulut dia sendiri tergelincir. Dia bilang mengenali mereka semua. Sekitar jam 16 Aep telepon saya. Ya. Pak, orang-orang yang ribut malam minggu sedang berkumpul di depan SMP 11. Ya. Namun belakangan Dede muncul di channelnya Kang Deddy Mulyadi bahwa ia tidak hadir di persidangan itu karena menurut Dede itu atas sarannya Pak Rudiana. Nah, siapa yang benar? Ya, apakah Dede atau Pak Rudiana? Nah, oleh karenanya ya, untuk mengetahui ya siapa yang benar, Pak Rudiana ini harus segera diperiksa. Ini taruhannya institusi Polri ya. Kenapa? Karena Dede hanya seorang kuli bangunan ya, hanya orang biasa, orang bisa dikatakan orang miskin ya, tetapi dia berani mengungkap mengenai kesaksiannya itu ya, baik kesaksiannya diarahkan oleh Aep dan Rudiana maupun tidak hadirnya dia di persidangan itu karena saran Pak Rudiana tersebut ya. Ini harus diperiksa Pak Rudiana. Taruhannya adalah institusi Polri. Sementara itu, pernyataan lain yang disorot oleh Tony RM dalam pertemuan Hotman dan Ibtu Rudiana adalah tanggapan sang polisi tentang dugaan miring yang beredar di masyarakat soal spekulasi adanya transaksi barang haram di dalam kejadian nahas yang menimpa almarhum Eki dan Vina. Pasalnya, Ibtu Rudiana dengan tegas membantah semua spekulasi senada. Lantas, seperti apa komentar Tony RM soal bantahan Ibtu Rudiana? Kemudian yang ketiga, soal narkoboy. Nah, Pak Hotman menanyakan apakah ada transaksi narkoboy di balik kasus Vina ini. Nah, dijawab sama Pak Rudiana itu tidak ada. Nah, soal itu ya biarlah masyarakat yang menilai ya. Karena Pak Hotman bisanya menanyakan seperti itu karena bisa saja Pak Hotman dalam Instagramnya itu banyak sekali mungkin muncul ya atau pertanyaan-pertanyaan seputar itu sehingga ditanyakan ke Pak Rudiana. Ada yang mengatakan katanya ada transaksi narkoba di belakang ini. Benar nggak sih? Yang pertama kita ingin pastikan bahwasannya kita tidak anti kritik. Bagaimanapun apa yang disampaikan oleh klien kami Bapak Ibtu Rudiana tentunya akan menjadi pembahasan di tengah-tengah netizen. Dan itu harus kita hormati dan hargai. Akan tetapi perlu digarisbawahi setiap apa yang disampaikan oleh beliau itu tentu apa yang ia alami sendiri dan ia ketahui gitu. Dan kita nggak bisa maksakan dia harus ngomong begini sesuai dengan keinginan kita, tidak. Kemudian, Tony RM pun menyoroti pernyataan Ibtu Rudiana yang membantah ucapan Dede dan Liga Akbar. Seperti diketahui, Dede dan Liga Akbar belakangan sudah muncul di depan masyarakat sembari menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dalam penyidikan tahun 2016 silam menurut sudut pandang mereka berdua, di mana mereka berdua secara terang-terangan menuding Ibtu Rudiana sudah memberikan arahan sebelum keduanya bersaksi di hadapan penyidik. Lantas, seperti apa kecurigaan Tony RM soal hal itu? Kemudian yang keempat, ya, soal membantah pengakuan Liga Akbar dan Dede yang kesaksiannya
ya mengaku diarahkan oleh Pak Rudiana. Di dalam putusan atau di dalam kesaksian Liga Akbar waktu sidang peninjauan kembali sangat terang disampaikan di depan majelis hakim bahwa Liga Akbar itu dijemput di gang, kemudian diajak ke dalam mobil, masuk ke dalam mobil, kemudian dibawa keliling kota ngobrol 4 mata. Nah, artinya Liga Akbar ini ya kesaksiannya ini diminta oleh Pak Rudiana berdasarkan keterangan Liga Akbar yang terungkap dalam persidangan peninjauan kembali. Dan Dede ini mengaku di dalam channelnya Kang Deddy Mulyadi mengaku diminta oleh Aep, kemudian ketemu dengan Pak Rudiana. Nah, mengaku diarahkan oleh Pak Rudiana dan Aep. Nah, tetapi ini dibantah. Bohongnya di mana? Gitu loh. Jangan kita menuduh seseorang itu berbohong, padahal kita sendiri saja tidak mengetahui bagaimana yang ia lihat, ia ketahui sendiri, seperti itu. Dede mengatakan di podcastnya si Deddy, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak bapak yang nyuruh? Itu tidak benar, Pak. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita laporkan. Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Kuasa hukumnya, Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu Deddy Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar. Siapa yang benar? Lagi-lagi Mabes Polri harus segera memeriksa Pak Rudiana. Masuknya dari Dede dulu karena Dede yang telah jujur, menurut saya Dede telah jujur, telah membuka, telah membongkar untuk mengungkap yang sebenarnya. Dede diperiksa. Hasil pemeriksaan Dede sebagai jalan untuk memeriksa Pak Rudiana. Sekali lagi, masyarakat Indonesia berharap Mabes Polri dalam mengungkap masalah ini, karena taruhannya institusi, harus objektif, harus transparan, sampaikan ke publik hasilnya. Polemik rekaman CCTV pun tak luput dari sorotan Tony. Pasalnya, dalam kesempatan yang sama, Ibtu Rudiana juga membantah dirinya menyembunyikan rekaman CCTV dari tangan para penyidik. Dan ia pun menyebut kalau rekaman CCTV tidak menggambarkan TKP secara jelas. Lantas, benarkah Tony RM merasa ada keganjilan dalam gerak-gerik Ibtu Rudiana? Serta bagaimanakah pula kecurigaan Tony RM tentang polemik rekaman CCTV yang hingga sampai saat ini terus berkembang di kalangan masyarakat umum? Kemudian yang kelima, soal CCTV. Nah, soal CCTV, Pak Rudiana ini saya amati jawabannya itu ya saling bertentangan. Pertama, jawabannya itu CCTV ia mengetahui hanya di perumahan Garden menghadapnya. Ya. Nah, tapi di sisi lain jawaban berikutnya ketika ditanya apakah ada ke flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya. Nah, kesimpulan saya ya, Pak Rudiana ini ya, dalam menjawab soal CCTV ini ya, saya menyimpulkan Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Jelas mengetahui karena dia mengatakan ada di Garden, ya perumahan Garden. Kemudian juga dia ngomong lagi meskipun tidak menghadap ke flyover, hanya menghadap ke jalan raya. Berarti saya menyimpulkan Pak Rudiana ini mengetahui ada CCTV. Periksa itu Pak Rudiana. Mabes Polri harus segera periksa. Cari CCTV-nya. Ya, cari CCTV-nya. Harus dipertanggungjawabkan ya mengenai CCTV itu. Mengenai CCTV itu ya jelas kenapa CCTV itu ada dan diakui oleh Pak Rudiana juga ya bahwa CCTV itu pada intinya ada, hanya tidak menghadap ke flyover. Berarti ada. Ini sesuai dengan putusan pengadilan ya atas nama para terpidana ini, yaitu dari kesaksian Dodi Irwanto ya, Dodi dan Gugun Gumilar yang mengatakan bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Pertanyaannya, masa sih belum dibuka? CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga. Ya, CCTV yang di perumahan The Garden memang sempat saya lihat, namun posisi CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke
perumahan The Garden, dan itu sudah saya sampaikan ke penyidik. Karena Tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan? CCTV tidak mengarah ke flyover, mengarah ke jalan raya aja. Jadi tidak melihat jelas. Dan saya tidak mengambil karena sebuah penyidik, Bang. Setiap manusia, ya, apalagi itu anggota polisi, ketika ada peristiwa ya, kematian, maka rasa penasaran itu ada. Agar segera dibuka CCTV itu pasti ada rasa penasaran itu. Jadi saya melihatnya, Pak Rudiana ini, saya menilainya, Pak Rudiana ini tidak jujur ini dalam hal CCTV. Dalam pertemuannya dengan Hotman Paris Hutapea, Ibtu Rudiana pun sempat membantah melakukan tindak kekerasan terhadap para terpidana yang sudah diamankan. Karena seperti kita ketahui, potret yang diduga berisi luka lebam di sekujur tubuh para terpidana sudah lama berkembang luas. Belum lagi, salah satu saksi dalam peninjauan kembali Saka Tatal juga mengutarakan hal yang serupa. Lantas, mungkinkah dugaan tindak kekerasan ini dilakukan tanpa sepengetahuan Ibtu Rudiana? Serta bagaimanakah pula tanggapan Tony RM? Kemudian keenam, ya, ini soal membantah melakukan penganiayaan. Kita semua tahu banyak beredar foto waktu 2016, ada 6 foto yang diduga para terpidana saat itu kondisi fisiknya itu pada tidak wajar ya, mukanya pada bengap dan hal itu juga ya sejalan ya disampaikan oleh saksi Aldi Renaldi dalam kesaksiannya di sidang peninjauan kembali Saka Tatal, bahwa mereka termasuk Aldi ya itu saat diamankan ya itu dilakukan penyiksaan, kemudian diinjak-injak, kemudian disundutin rokok, sampai yang paling biadab yaitu diminumi air kencing segelas gedean. Ini luar biasa. Saya kira beliau itu statusnya sebagai pelapor, tidak ada kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan kasar kepada para terpidana ini gitu loh. Lain cerita kalau memang yang bersangkutan itu adalah penyidiknya. Mungkin yang beliau memiliki kewenangan penuh terkait dengan pemeriksaan. Apakah ada Pak Rudiana ya saat melakukan penyiksaan itu, apakah Pak Rudiana terlibat? Hal itu ditanyakan oleh Pak Hotman Paris kepada Pak Rudiana. Namun jawaban Pak Rudiana membantah, ia tidak melakukan penganiayaan. Nah, apakah Pak Rudiana jujur? Ada waktu 2,5 jam, anaknya kemudian meninggal, bapaknya itu wajar emosi. Apakah percaya Pak Rudiana tidak melakukan kekerasan saat mengamankan para terpidana itu? Hanya Mabes Polri yang bisa mengungkap ini. Mabes Polri lagi-lagi ini taruhannya institusi. Karena masyarakat tidak percaya atas penjelasan Pak Rudiana itu, oleh karenanya ya Mabes Polri harus segera periksa Pak Rudiana. Ya. Jalannya sudah ada, yaitu Pak Rudiana sudah dilaporkan. Hal terakhir yang disorot oleh Tony RM dalam pertemuan antara Ibtu Rudiana dan Hotman Paris adalah tentang spekulasi yang menuding almarhum Eki masih bernafas hingga sampai saat ini. Seperti diketahui, guna membantah itu, Ibtu Rudiana bahkan sampai menyebut jika dirinya berani melakukan ritual mistis sumpah pocong. Lantas, seperti apa tanggapan Tony RM menyaksikan Ibtu Rudiana sampai berani menjanjikan sumpah pocong guna membuktikan ucapannya? Serta bagaimanakah pula kecurigaan Tony RM terkait polemik Eki yang sebenarnya masih hidup? Oke, kemudian yang ketujuh, soal Eki meninggal apa belum? Dan bersediakah makam Eki dibongkar untuk dilakukan tes DNA, ya. Nah, pertanyaan ini ya pada intinya ya inilah pertanyaannya Pak Hotman Paris kepada Pak Rudiana. Pak Rudiana menjawab bahwa Eki telah meninggal dunia. Yang meninggal dunia adalah anaknya Pak Rudiana. Sampai ia bersumpah
mati 7 turunan kalau saya bohong. Pak Rudiana, manusia semua bakal mati. Namun nih ya, yang paling pasti tidak bisa dihilangkan, yang terus menyelimuti hati adalah yang namanya berbohong, Pak Rudiana. Pasti tidak tenang setiap saat. Pasti gelisah. Setiap ada berita gelisah. Setiap ada, apalagi ada pemeriksaan, pasti gelisah, deg-degan. Itu yang diderita ya, kepada orang yang berbohong. Itu pasti tersiksa. Kalau gitu pertanyaan terakhir. Banyak orang mengatakan Egy masih hidup. Siap. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Rizky Rudiana. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Saya tidak pernah merekayasa apapun. Yang saya lakukan sebagai orang tua korban, melaporkan tentang sesuatu yang saya ketahui. Itulah yang saya laporkan. Setelah saya laporkan tentunya oleh penyidik oleh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.